Bab 40. Kemana dia? Setia melempar kesal ponselnya ke lantai. Sudah 2 hari ini Renata tidak pulang. Ia bahkan sudah menghubungi beberapa teman-teman Renata yang dikenalnya. Tapi tidak satu pun dari mereka mengetahui keberadaan istri sirinya itu. Sepertinya dia sudah benar-benar tidak peduli padaku. Setia yang kesal pun memilih keluar rumah, melajukan mobilnya ke suatu tempat. Setia memberhentikan mobilnya di sebuah klub malam. Tempat inilah yang dipilihnya, untuk sekedar menghilangkan kepenatannya. Langkah kakinya masuk ke dalam tempat yang sudah riuh dengan orang-orang yang bersenang-senang, menari, bercumbu dan mabuk adalah pemandangan yang lumrah di tempat ini. Setia memesan wine, dan menengguknya beberapa kali, sampai ia merasa kepalanya mulai pusing, dan semua masalahnya hilang untuk sesaat. Malam semakin larut, Setia pun semakin mabuk. Ia berniat untuk pulang. Sebelah tangannya merogoh dompet di saku celananya. Belum sempat tangannya yang gemetar mengambil selembar uang, dompet itu terjatuh. Setia membungkuk mengambil dompetnya, namun pandangannya kini teralihkan oleh foto yang masih tersimpan di sana. Sasi, mata sayunya menatap fotonya dengan Sasi. Setia baru sadar, jika foto lawas itu masih tersimpan di dompetnya. Sasi, aku merindukanmu, rancau ya. Setia mencoba berdiri, namun ia justru terhuyung. Setia yang sudah benar-benar mabuk, bahkan tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Ia pun kembali ke meja bar, dan tertidur di sana. Mas bangun. Setia terbangun dari tidurnya, merasakan tangan yang menepuk bahunya beberapa kali. Setia membuka matanya, melihat bartender yang semalam dilihatnya, tengah berdiri di hadapannya kini. Sudah pagi mas, ujar bartender tersebut. Setia mengucek matanya, melihat suasana klub yang sudah sepi. Oh ya maaf, saya akan segera meninggalkan tempat ini. Bartender itu pun berlalu pergi, sedangkan Setia berdiri dari duduknya, memijat pelan pelipisnya yang masih terasa pusing. Ia pun segera meninggalkan klub, dan kembali ke rumah. Di tempat yang berbeda, Renata sudah diperbolehkan pulang pagi itu. Ia pun segera bergegas kembali ke rumah, berpikir Setia pasti sudah pergi ke kampus. Tidak berapa lama, Renata sampai di rumah. Ia masuk ke rumah yang ternyata pintunya tidak terkunci. Suasana rumah tampak sepi. Renata menghela nafas lega. Ia segera masuk ke kamar, dan merebahkan tubuhnya yang masih terasa lemas di ranjang. Menit berikutnya, Renata mendengar suara mesin mobil, yang seperti masuk ke halaman rumahnya. Siapa itu? Renata yang penasaran pun mengintip dari balik jendela kamarnya. Mas Setia. Renata terbelalak kaget, melihat Setia yang baru keluar dari mobilnya, dengan langkah yang sedikit sempoyongan. Setia melangkah ke arah pintu. Kenapa pintunya terkunci? Gumamnya. Seingatnya, semalam ia lupa mengunci pintu rumah tersebut. Setia mengetuk pintu beberapa kali. Renata, matanya mendelik kaget melihat Renata di balik pintu. Mas, kamu sudah pulang. Setia mendorong kasar tubuh Renata, agar masuk ke dalam rumah. Harusnya aku yang bertanya, kemana saja kamu? Sentak Setia, melihat wajah Renata spontan langsung memicu amarahnya. Temanku sakit mas. Dia minta ditemani, dan aku lupa bawa ponsel. Dengan suara yang bergetar takut, Renata berharap Setia percaya. Teman dan teman, apa kamu lupa kamu sudah punya suami? Setia justru terlihat semakin kesal dengan alasan Renata. Maaf mas, ucapnya tertunduk takut. Tidak berani menatap wajah Setia, yang sudah merah padam karena emosinya. Jangan sentuh aku. Setia menjauhkan tubuhnya, saat kedua tangan Renata hendak memeluknya. Mas, kamu mabuk? Tanya Renata, mengendus bau minuman beralkohol dari mulut Setia. Memangnya kenapa kalau aku mabuk? Kamu peduli? Tentu tidak kan? Kamu lebih peduli pada temanmu itu. Cecar Setia seraya tersenyum kecut. Oh jangan-jangan teman yang kamu maksud itu teman pria, dan itu selingkuhanmu. Tuduh Setia dengan amarah yang semakin memuncak. Renata dengan cepat menggeleng. Tidak mas, aku tidak selingkuh, bantah Renata, dengan bola mata yang sudah berair. Tuduhan itu cukup menyesakan dadanya, karena selama ini, ia berjuang
berjuang melawan sakitnya sendiri, untuk tetap bertahan dengan setia, dan keyakinannya jika ia akan hamil. Sudahlah, jangan mencari alasan lagi. Setia berbalik badan, langkahnya dengan cepat keluar rumah, dan masuk kembali ke dalam mobilnya. Mas, dengarkan penjelasan aku Mas. Reanta menyusul, berulang kali mengetuk kaca mobil Setia. Tapi Setia tidak memperdulikannya. Ia menyalakan mesin mobil dan berlalu pergi. Mas, Renata berteriak pilu. Air matanya mengalir deras. Selesai jam mata kuliah selesai, Sasi bergegas keluar dari kelas, bersiap akan kembali bekerja. Mama, langkahnya terhenti, melihat wanita parubaya yang sudah menunggunya di depan kampus. Sasi menantuku. Ibu Dewi jalan perlahan mendekat ke arah Sasi, yang diam mematung dan memeluknya. Bagaimana keadaan kamu nak? Baik-baik saja kan? Tanya Ibu Dewi menatap lembut. Aku baik-baik saja. Sasi yakin jika mertuanya itu belum tahu kabar perceraiannya dengan Setia. Syukurlah nak, Mama kangen sekali dengan kamu. Mama, tahu dari mana aku kuliah di sini? Dari Setia. Dari siapa lagi? Dari Mas Setia. Sasi mengeritkan dahinya, merasa ragu jika Setia yang memberitahu, atau mungkin Setia juga menyembunyikan perceraian mereka pada orang tuanya. Iya, ayo Sasi kita pulang. Ibu Dewi meraih tangan Sasi. Pulang kemana mah? Ya ke rumahmu dan Setia. Kemana lagi memangnya? Sasi dibuat bingung. Ia tentu tidak mau pulang ke rumah Setia. Tapi Ibu Dewi sepertinya belum tahu tentang perceraiannya. Sasi pun akhirnya ikut ke rumah Setia, seraya memikirkan bagaimana nanti cara menjelaskan pada Ibu Dewi, jika ia dan Setia sudah berpisah. Sementara Setia memilih menenangkan pikirannya di sebuah hotel. Baru saja ia merebahkan tubuh lelahnya di ranjang, ponselnya sudah berdering. Mama, Setia segera mengangkat panggilan dari ibunya itu. Setia, kamu ada di rumah kan? Tidak mah, aku sedang mengajar di kampus. Pokoknya kamu pulang sekarang. Mama mau ke rumahmu. Apa ke rumah? Iya kamu cepat ke rumah. Ibu Dewi menutup teleponnya. Sedangkan Sasi yang mendengar percakapan itu, terus meremas ujung blos yang dikenakannya. Ia tidak ingin bertemu dengan Setia, tapi juga bingung bagaimana menjelaskannya pada Ibu Dewi. Tidak berapa lama mereka tiba di rumah Setia. Sasi, ayo turun, ujar Ibu Dewi. Melihat Sasi yang masih duduk di kursi mobil, Sasi pun keluar. Ia menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya setelah ini, ia harus benar-benar menjelaskan perpisahannya dengan Setia pada Ibu Dewi. Ibu Dewi mengucap salam, dan mengetuk pintu beberapa kali. Mama, Renata yang membuka pintu pun terbelalak, melihat kedatangan Ibu Dewi. Sasi, matanya semakin mendelik kaget, kala melihat ibu yang ternyata datang bersama Sasi. Sasi ini kakakmu kan? Mama sudah kenal, ujar Ibu Dewi. Sasi hanya mengangguk pelan. Walau tidak tahu kapan Ibu Dewi mengenal kakaknya itu, mata Sasi masih menilik Renata yang berdiri di hadapannya. Sekian lama tidak bertemu, wajah sang kakak tidak lagi terlihat cantik. Tubuhnya tampak lebih kurus, dan wajahnya terlihat sedikit pucat. Mobil mewah berwarna hitam perlahan masuk ke dalam halaman rumah. Sasi, Setia yang baru keluar dari mobilnya terkejut, melihat Sasi yang ternyata datang bersama ibunya.